ada dosa yang sesungguhnya bisa menjadi pembinasa keji yang akan berdiri di bait suci saudara. Yang tanpa saudara sadari itu penghalang bagi saudara untuk berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Mana sorgawi. Terpujilah nama Elohim. Dia memberikan beberapa karunia-karunia roh memperlengkapi pelayanan ini, ya. Dilengkapinya dengan segala sesuatu. Tetapi yang lebih saya syukuri apa? Di saat saya tidak bisa membenci orang, di saat saya tidak bisa kesal, ya, berlarut-larut, ya, saya nggak bisa, ya. Karena apa? Ada kesadaran penuh yang Tuhan selalu ingatkan. Di saat seseorang membuat kesal, kadang ada kalanya saya menyampaikan kalimat-kalimat untuk mendidik orang tersebut, untuk mengajari orang tersebut. Tetapi hati saya sendiri, hidup saya sendiri tidak akan ternodai, tidak akan tercemari dengan kekesalan, ya. Jadi kalau satu contoh, ya, ada kalanya saya tegas dengan saudara, ya. Sadari, terkadang saya harus mengambil posisi seperti itu, ya, supaya saudara belajar untuk dewasa, untuk menyikapi segala persoalan. Tetapi ingatlah, di dalam didikan yang kami sampaikan kepada saudara, sedikit pun tidak ada hati di sini yang terganjal, tidak, ya. Jadi di dalam didikan itu bahkan kami berharap, ya, supaya saudara pun merendahkan hati di hadapan Elohim, bukan balah balik menantang, ya. Karena banyak orang seperti itu. Mereka tidak menyadari, kadang kalimat-kalimat kita kalimat mendidik, tapi yang ada balik menantang. Ya, kalau saya melihat seperti itu, wala Tuhan, berikanlah kepadanya roh pengertian, roh hikmat Tuhan, roh pengetahuan, supaya mereka tahu apa yang saya sampaikan ini adalah didikan. Supaya umatmu bisa, ya, memecahkan persoalan sendiri, tidak mengandalkan siapa manusia. Tetapi mereka bisa mengetahui situasi-situasi dengan mengandalkan Elohim, ya. Jadi sabar dalam segala hal, ya. Jangan jatuh ke dalam dosa lagi. Karena apa? Siapakah orang yang selalu jatuh ke dalam dosa, ya? Siapakah orang yang selalu berbuat dosa? Jangan di dalam pikiran saudara berbuat dosa itu hanya sebatas menipu, mencuri, membunuh, ya. Memang itu dosa, ya. Tetapi untuk dosa-dosa seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin logika saudara masih berjalan untuk tidak melakukannya. Tetapi ada dosa yang sesungguhnya bisa menjadi pembinasa keji yang akan berdiri di bait suci saudara, yang tanpa saudara sadari itu penghalang bagi saudara untuk berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Kekesalan. Kami ditegur dengan ini, ya. Dan sudah ada berapa kali teguran itu keras, ya. Tuhan menyelidiki. Tuhan mau itu lepas dari kita, sepenuhnya lepas. Bukan sesuatu yang berdiam dan bersemayam di dalam tubuh kita, sehingga ada sedikit situasi kesal, ya, kecewa. Oh, sadar itu pekerjaan iblis, ya. Dan itu dosa. Mari kita baca dulu dari 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes 3. Kalau orang yang selalu berbuat dosa, ingat, kekesalan, kemarahan, ketersinggungan itu dosa loh, ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Nah, saya akan bacakan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, tetap, ya. Jadi yang tetap ini sesuatu yang berulang-ulang, ya. Nah, barang siapa yang tetap berbuat dosa, mana tadi? Berasal dari iblis. Jadi kalau kemarahan itu, kekesalan, ketersinggungan, ya, keegoisan, kedengkian, iri hati, kemarahan,
tetap ada dalam dirimu, maka dikatakan di sini ia berasal dari apa? Bukan saya yang berkata, ya, jangan tersinggung saudara. Firman Tuhan yang mencatat kalau semua itu berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Elohim menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Elohim telah datang kepada saudara dan saya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi nyatakan dirimu sebagai Elohim, ya, yang tidak akan tetap di dalam dosa-dosa itu, tetapi berpaling dari dosa itu. Ingat, kalau engkau tidak lolos, ujian akan dosa itu pun akan tetap datang. Pernahkah saudara sadar? Itu sesuatu yang besar, yang tidak melayakkan saudara di hadapan Tuhan, yang membuat saudara tertinggal. Ya. Jadi Elohim telah melepaskan itu dari kita. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Ya. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi masih mau memelihara dosa? Masih mau memelihara kekesalanmu? Masih mau memelihara kekecewaanmu? Kemarahanmu? Kedengkian, iri hati, kecemburuan? Masihkah engkau memeliharanya? Ya. Jikalau engkau masih memeliharanya, maka firman mencatat, ya, siapa yang berbuat dosa lahir dari iblis. Ya. Nah, jadi jangan berbuat dosa lagi, ya. Oke. Jadi untuk menundukkan kehidupan kita, ya, supaya kita benar-benar hidup di dalam perkenanan akan Elohim, itulah pentingnya kita hidup dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh, ya, memberikan hidup kita sepenuhnya, ya, yang hanya menyatakan keinginan Roh dalam kehidupan kita, ya. Jangan biarkan keinginan dagingmu yang engkau ikuti, ya. Segala keinginan daging yang dibuahi akan menghasilkan dosa yang akan membawa kepada maut, ya. Satu ayat lagi saya membawa saudara untuk membaca Galatia, buah roh ini, ya. Kita pelajari. Sebenarnya sudah umum kita membaca tentang ini, ya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Hidup menurut daging atau roh, ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Apa keinginan-keinginan daging? Ya, segala sesuatu yang saya sampaikan tadi, ya. Keinginan daging ini untuk apa? Marah, kesal, cemburu, semua, kecewa. Keinginan daging juga apa? Makan yang berlebihan, hasrat untuk makan, hasrat engkau segala sesuatu. Keinginan daging itu untuk bekerja lebih dan lebih lagi, ya. Tetapi keinginan daging ini hanya akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi keinginan roh akan membawa kepada keselamatan. Jadi hiduplah oleh roh supaya kita tidak mengikuti keinginan daging, ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini yang sering salah, ya.
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Orang sering menyangka di bawah hukum Taurat ini, ya. Nah, berbicara apa lagi Bu Heninia? Apa lagi di bawah? Saya juga nggak tahu dibawa sampai ke sini. Tadinya cuma ayat 17, 16, 17 ya. Nah, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu adalah orang yang masih harus diperintah-perintah. Ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, segala macam. Ya. Di dalam pikiran orang, ya, orang yang tidak memakan binatang haram adalah orang hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Udah lari jalur itu namanya. Ya. Pikiran orang hukum Taurat ini hanya berbicara binatang haram saja. Ya. Bahkan seorang yang bisa lepas dari binatang haram adalah orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi apa? Dia telah dimerdekakan. Ya. Tidak hidup di bawah perintah-perintah itu lagi. Namun dia sendiri telah lolos melalui perintah itu. Ya. Di saat perintah katakan jangan mencuri, dia tidak mencuri. Ya. Jadi bagaimana hukum itu akan menghukum dia, menghakimi dia, sementara dia telah lolos. Ya. Dia telah lolos. Nah, paham ya? Jadi jangan pernah mengikuti keinginan-keinginan daging, tetapi ikutilah keinginan roh. Ya, keinginan roh ini akan membawa sukacita dan damai sejahtera, namun keinginan daging hanya membawa kepada kebinasaan. Oke? Demikian firman Elohim pada malam hari ini. Jadi musuh terbesarmu yaitu apa? Dosa. Saya tidak katakan diri saudara sendiri. Jadi diri sendiri, ya. Musuh terbesarmu adalah dosa, bukan dirimu sendiri. Karena dirimu harus bersahabat dengan hidupmu. Ya, jadi jangan katakan musuhmu adalah dirimu. Engkau harus bersahabat dengan dirimu. Ya, antara tubuh, roh dan jiwa ini harus menjadi satu kesatuan. Ya, yang saling sinkron. Di saat roh katakan, hai tubuh, mari menyembah, hayo. Di saat jiwa sudah bersuka cita, mari menyembah. Ya, jadi kalahkan kedagingan ini. Di saat mati kedagingan ini, maka sukacita dan damai sejahtera itu diam dalam kita. Ya, itu perehan kita di saat hidup di dalam Tuhan. Mau ada badai seperti tadi dikatakan, topang doa wilayah di mana engkau berdiri katanya. Ya, kita tetap tenang. Ya, kita tetap tenang. Bukan kematian yang kita takutkan, tetapi bagaimana kita mati. Kita tidak berkenan, itu yang harus kita takutkan. Tetapi kalau kita mati dalam keadaan berkenan, ya kematian itu hanya sebagai jalan saja untuk menyatu dengan Elohim, ya. Jadi matikan segala kedagingan, bangkitkan rohmu, ya. Jadi musuh terbesar adalah dosa. Oleh karena itu, kalahkanlah iblis. Kalahkanlah dosa itu dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Sabar dalam segala hal. Ya, puji nama Elohim. Demikian firman Elohim pada malam hari ini untuk kita renungkan. Mari kita sebagai pelaku firman yang selalu setia di dalam firman-Nya. Tetap topang doa untuk seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Hanya Engkau yang kami kasihi. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, mengajari kami, mendidik kami lebih dan lebih lagi. Supaya kami Bapa berdamai dengan diri kami sendiri. Supaya kami Tuhan bisa menyatu antara tubuh, roh dan jiwa kami. Supaya kami bisa mengalahkan iblis ya Bapa, yang menjadi musuh terbesar dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kudus, Engkau yang terlebih besar, mampu menopang hidup kami, membawa kami untuk melawan segala pekerjaan-pekerjaan si jahat, sehingga ia lari daripada kami. Terima kasih buat kekuatan hati yang Kau berikan bagi kami. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih anugerah-Mu memenuhi setiap jiwa dimanapun berada. Terima kasih Bapa Elohim, Engkau yang menyatakan kasih anugerah-Mu memenuhi setiap kami, memberikan kami kesehatan berlimpah.
Hanya bagimu segala puji hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih anugerah-Mu yang selalu melingkupi kami, menyertai memberkati hidup kami. Di dalam Engkau yang selalu menyelamatkan kami, di dalam persekutuan akan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami, yang akan selalu membawa kami lebih mengenal lagi akan segala firman-Mu, dan kami lebih mengenal kebenaran, dan kami berdiri sebagai pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan kami tidak akan pernah menipu diri kami sendiri Tuhan, dengan kami tidak menjadi pelaku. Kami berdiri untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Bapa Elohim yang Maha Kudus, Bapa Elohim yang Maha Kuasa. Hanya Engkau yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Berkat yang telah Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Abraham, Ishak dan Yakub, juga Engkau sediakan kepada anak-anak-Mu yang selalu berseru-seru di dalam nama-Mu untuk menyukupkan segala kebutuhan keperluan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya bagi-Mu segala puji hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Bapa Yahweh, kami berdoa mengucap syukur, glory, hosana, haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin. Ada satu yang saya lewatkan tadi ya, tetap berdoa. Sakit penyakit sampar itu akan semakin besar ya. Jadi tadi juga tetap diingatkan akan hal itu ya. Doakan bakteri-bakteri, virus-virus supaya dijauhkan dari saudara ya. Ini sedang ditaburkan ya. Jadi perhatikan ya. Ini mungkin sudah semakin banyak, bukan hanya mungkin lagi, dan sudah mulai terjadi ya. Banyak penyakit-penyakit cacar yang semakin merebak ya. Nah itu apa? Bakteri-bakteri, virus-virus ya. Makanya jaga ketahanan tubuhmu, jaga imun saudara, supaya cacar-cacar itu tidak memenuhi saudara. Lagi-lagi ya, film The Simpsons telah membukakannya, dan sekarang kita melihat ya, banyak orang-orang yang mengalami cacar-cacar ya. Ini juga ada beberapa dari kita, walau kecil ya. Tapi saya bilang waktu saya melihat itu, ini sepertinya sesuatu yang bukan hal biasa, tetapi yang harus kita perhatikan. Tuhan izinkan kami melihat itu sehingga kami memperoleh pengertian, karena cacarnya kecil, tetapi dia sampai ke tulang ya, dia sampai ke tulang ya. Jadi tetap berdoa supaya racun-racun dikeluarkan dari tubuh kita, dan jangan memasukkan racun ke dalam tubuhmu untuk mempercepat proses. Tadi ada yang bilang ya, masih merokok, buang, harus lepas, harus ya. Jangan coba-coba ya. Saya akan mencoba, jangan ya. Jangan pernah mencoba untuk lepas dari apapun yang menyangkut dosa ya. Karena di saat engkau mencoba, maka di sana engkau pun tercobai. Tetapi di saat engkau komitmen langsung lepas, maka itu akan lepas. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 15. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka
sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku.' Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan.
Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Mana Sorgawi.